Hey guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. And welcome to channel Super Kevin. Di video kali ini, gue mau sharing ke kalian tentang box Tamiya atau biasa kita bilang pit box Tamiya. Jadi di sini gue mau sharing pengalaman gue sendiri sebagai seorang newbie. Jadi sebagai seorang yang baru mulai ya menyukai main Tamiya gitu. Jadi awalnya memang hanya suka Tamiya dipakein part-part aja dipajang, tapi setelah nyoba main ternyata lumayan asik dan ya nagih sih. Jadi kita bawa-bawa barang banyak. Nah, pada saat itu gue coba macem-macem box. Jadi gue beli. Nah, yang pertama gue beli box yang seperti ini nih. Jadi ini adalah box yang gue beli di S Hardware. Ini box yang model tier gitu ya, mereknya Master Space Tier Toolbox. Nah, jadi ya ini sih standar ya. Isinya seperti ini kalau dibuka. Ini gue coba miringin sedikit supaya lebih kelihatan di kamera. Nah, jadi di sini isinya seperti ini guys. Jadi ini gue taruh di atas nih tools seperti obeng, ada bor atau ada kikir, lalu di sini ada tang potong dan lain-lain. Di sini bisa kita taruh baterai. Nah, lalu di bawah ini ya ini gue taruh ada ballpen, terus ini ada bisa masuk box Tamiya yang kecil ya, yang dari Tamiyanya. Ini buat taruh gear, buat taruh dinamo sama roller. Lalu di sini bisa taruh ban. Ini grease yang model botol. Ini juga grease. Ini oli buat bearing, pelumas bearing. Lalu ini oli bawaan Tamiya. Lalu ya di sini masih bisa beberapa macam deh. Lalu di bawah ini ada sasis kosong. Sasis kosong ini sasis Super 2 cuman buat nyeting balancing ban. Lalu ini gue juga beli lagi kotak-kotak kecil seperti ini. Nah, ini kotak ini juga sangat membantu banget nih untuk taruh-taruh kita misah-misahin baut. Jadi kalau pas lagi mau cari ya, lagi mau pasang itu kelihatan semua sudah terklasifikasi dan ini dia nggak di bagian bawahnya ini dia nggak nyambung guys. Jadi maksudnya itu kan ada yang terbagi-bagi, kita bisa copot-copot ya sekatnya ya. Nah, kalau yang sekat seperti itu suka keangkat tuh bagian sekatnya bagian bawah. Nah, biasanya itu washer atau ring yang buat bearing itu biasanya suka lari-larian tuh kemana-mana. Tapi kalau ini nggak bisa diganti-ganti, nggak bisa dicopot, jadi ini aman kalau buat dibawa-bawa, ini enak. Lalu di sini ada satu Tamiya lagi. Ada satu Tamiya, maksudnya bukan lagi ya, ini Tamiya STB Shadow Shark. Ini kita bisa taruh di sini. Nah, jadi seperti ini. Oh ya, sorry, sebelumnya ada satu lagi nih guys. Oke, jadi nah ini guys, sebelumnya gue udah coba berbagai macam juga ya. Ini yang dari Chris Bow juga. Nah, ini yang maksud gue bisa dicopot-copot seperti ini. Ini problemnya suka dari bawah nih, suka ngelos untuk washer-washer yang tipis. Jadi ini udah nggak dipakai lagi. Lalu juga sempat beli yang seperti ini. Ini juga nggak bisa sekatnya nggak bisa dipisah nih, nggak bisa diganti-ganti maksudnya. Ini juga oke. Dan ini mungkin nanti bisa dipakai buat ban. Jadi kalau Tamiya kalian itu ada satu atau mungkin ada dua, itu pakai box seperti ini sih masih enak ya dibawa-bawanya. Kecil juga, simple. Cuman ya itu minusnya. Kalau box ini ya kalian masukin ke dalam tas, terus kalian tas selempang atau tas gembol, sewaktu goyang-goyang ini pasti biasanya ada aja sih yang bannya bukan ban yang di bawah sih aman ya, karena pas waktu dia nutup nih dia rapet nih guys, di sininya dia rapet. Nah, kalau yang di atas ini kalau bisa kalian lihat nih kan masih ada space ya, ini sebenarnya space kosong dan ini bisa lari-larian. Jadi gue juga sempat pernah obengnya atau si baterainya itu pada lari-larian berantakan. Tapi kalau dari sisi praktis ya ini oke. Kalau kalian Tamiya cuma satu. Nah, di sini gue karena Tamiyanya ada 4, ini rada repot guys. Jadi gue bawa Tamiyanya itu gue masukin ke kotak ini. Dan ini tuh adalah kotak reptil. Kotak reptilnya ini kalau kalian cari, kalau untuk kalian yang kurang tahu ya nggak main reptil, itu bisa cari kotak Nomoy. Kotak Nomoy, Nomoy, Nomoy. Dan ini yang ukuran small. Dan ternyata surprisingly ini tuh ngepas banget di Tamiya. Mungkin ya, jangan-jangan gue juga nggak tahu dari sisi regulasi atau box Tamiya yang checker itu ya, karena gue kan nggak main balap, hanya cuman main-main for fun aja gitu.
Apakah besarnya sepertinya atau enggak, gue nggak tahu. Tapi ternyata ini masuknya tuh pas, enak. Pas banget. Jadi mungkin ini bisa dipakai sebagai box checker ya. Karena gue juga sempat coba ya di video sebelumnya tuh. Kan gue ada masang yang si ini Honda E. Nah, Honda ini tadi masih gue paksa dengan pasang yang akar aslinya dipasang, lalu ditambah FRP. Jadi si rollernya ini kan harusnya dia dipasang di roller stay yang ukuran 13, di lubangnya 13. Tapi kemarin gue sempat pasang di lubang yang lubang 9. Jadi roller 13 dipasang di 9. Nah, itu ternyata kan secara jarak hanya beda sedikit. Tapi sewaktu dimasukin ke dalam box ini, dia nggak masuk guys, seret. Di sininya mentok antara rollernya. Dan itu kan kalau gue tanya orang sih sebenarnya ya sama aja melanggar peraturan ya. Kalau di bahasa racingnya kena screwed ya kalau nggak salah namanya. Nah, ini setelah gue ganti, gue pindahin. Jadi gue pasang roller 13 di lubang 13, itu ternyata langsung pas masuk. Begitu pula juga dengan panjangnya ya. Nih guys. Jadi lumayan nih box ini. Nah, jadi ini Tamiya-nya gue taruh di sini. Seperti ini. Lalu ini anggaplah sudah di dalam ya. Ini udah ditutup. Dan ini yang gue masukin ke tas seperti ini. Nah, seperti ini nih guys. Ini gue masukin ke dalam tas. Maka dari itu akhirnya gue juga putusin untuk beli pitbox yang dari Tamiya yang asli. Nah, ini guys. Ini sebentar ya, gue beresin dulu. Oke, jadi ini udah diberesin. Gantian ini kita minggirin. Jadi akhirnya, nah ini guys, gue coba ambil pitbox dari merek Tamiya ini. Karena setelah gue baca review-review juga, sepertinya ini lebih praktis lagi nih. Dan lebih tidak ada tidak ada rongga-rongga atau ruangan-ruangan space yang terbuang seperti di box ini. Jadi lebih padat gitu, semuanya masuk ke dalam sini. Dan kalau misalkan kita kita bandingin, ini sebenarnya hampir sama guys. Secara ukuran ya, panjangnya ketebalan lebih tebal sedikit, panjang juga lebih panjang sedikit. Secara lebar sih ya lebih lebar sedikit sih, tapi nggak banyak, perbedaannya nggak banyak. Dengan perbedaan segini, isinya bisa muat lebih banyak. Bahkan di dalamnya ini ya, kalau gue lihat, itu kita di satu tingkat ini bisa kita isi 3 mobil Tamiya. Sekarang kita coba buka ya yang ini. Oke, jadi seperti ini. Kalau kita bukanya, dia ada kuncian. Kita buka, nah seperti ini guys. Ini adalah handle di atas ya, jadi ini punya pegangan jinjing seperti itu. Nah, ini manual booknya aja, ada nomor partnya nggak ya kalau kalian mau cari. Nah, ini guys, untuk partnya itu 15424. Jadi kalau kalian cari di e-commerce, itu ketik aja Tamiya 15424, itu lebih gampang ketemu. Oke, jadi dalamnya seperti ini. Nah, ini menurut juga review-review yang udah sempat gue baca ya, si kotak ini itu bisa dipakai sebagai buat ngukur Tamiya gitu. Buat kalau yang mau lomba nih, ukurnya bisa di sini. Dan bawahnya juga sama, kita buka kuncinya, lalu bisa kita copot. Nah, ini bisa kita taruh di sini guys. Nah, ini kan bisa, ini belum pas. Nah, ini kan secara default aja, ini udah bisa 1, 2, 3, 4. 4 mobil bisa ditaruh di sini. Nah, di sini bisa 4 mobil. Dan alat-alat tools tadi, itu bisa kalian taruh di sini guys. Ini bisa dibuka nggak ya? Oh, ini rapat. Di sini dijepit. Nah, jadi di sini kalian bisa taruh macam-macam juga sih sebenarnya. Mau taruh roller, dinamo, atau mau taruh ban, ini bisa di sini. Di sininya kalian bisa taruh obeng, tang, atau tools-tools lainnya. Ini kita coba kalau kita masukin ini ya. Nah, ini kalau yang box Tamiya, box part ini. Nah, di sini juga masih masuk nih guys. Tuh, jadi enak banget nih, simple.
Setelah itu kalian masukkan di sini, kunci. Nah, seperti itu. Jadi di bawahnya pun masih ada lagi. Ini pun juga bisa diisi dengan berbagai macam peralatan Tamiya deh. Kalau kalian cari lagi di e-commerce, itu juga banyak yang jual. Dividernya itu ada yang bikin dari akrilik. Jadi di dalam satu box ini, di dalam satu tingkat, maksudnya satu level, itu bisa masuk sampai 3 mobil. Jadi secara kasarnya kalian bisa bawa di sini sampai total maksimum 6 mobil. Lumayan kalau memang bisa muat sampai 3 mobil di bagian atas. Berarti nanti hanya 1, 2, 3, 4 di bagian bawah gue bisa taruh charger dan tambahan alat-alat lainnya lagi. Oke, sekarang gue akan coba simulasiin dari tools-tools gue yang ada di sini, termasuk baterai dan lain-lain. Akan gue coba masukin ke dalam sini ya, akan coba gue susun apakah semuanya bisa masuk ke dalam sini atau enggak.